Tuhan ku ada sampai hari ini. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara yang selalu stay untuk tetap menyaksikan untuk YouTube online kita. Dan saudara-saudara selalu diberkati Tuhan lewat tayangan-tayangan yang selalu ditayangkan, sangat membangun iman percaya kita. Filipi 4 ayat 4 katakan bersukacitalah, sekali lagi ku katakan bersukacita. Jadi saudara yang hari ini dalam duka cita jangan khawatir, yang sedang dalam keadaan susah jangan takut, karena Tuhan menyertai kita semuanya. Percayalah Tuhan tidak pernah memberikan satu hambatan yang berarti buat hidup saudara. Artinya apa? Segala sesuatu dapat kau hadapi, ya. Kekuatan-kekuatan saudara yang sudah miliki akan menjadi satu kekuatan penuh semua karena Tuhan. Oleh karena itu bangkitkan hidupmu, semangatkan hidupmu, karena dari dirimu lah yang memancarkan kemenangan dan kekuatan. Saksikan terus dalam video online kita, YouTube kita, Gestia Cendrawasih, dan tetaplah kuat. Kalau saudara belum berjemaat, kami undang untuk datang dalam ibadah onsite kita. Di lain kesempatan kita boleh berjumpa terus di dalam hadirat Tuhan. Tetap menjadi berkat. Haleluya. Shalom. Oke, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di rumah. Puji Tuhan, kembali pada pagi hari ini kita kembali akan beribadah. Meskipun secara online dengan keterbatasan kita, tapi saya percaya Roh Kudus Allah kita yang dahsyat selalu ada dimanapun kita berada. Meskipun kita semua tersebar di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya hadirat Tuhan tidak akan pernah terlewat dari kita semuanya. Roh Kudus Allah yang tercurah di tempat ini, di rumah Bapak Ibu, di sini, dimanapun kita berada, Roh Kudus Allah bisa tercurah untuk kita semuanya. Mari kita naikkan pujian ini. Roh Kudus tercurah, urapannya yang begitu ajaib memulihkan setiap kita. Amin. Tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat
kasih-Nya begitu manis tercurah di atas setiap kita. Dan pada pagi hari ini juga, Roh-Nya yang hidup boleh memenuhi setiap kita, mengalir di dalam kita, dan kita pasti akan merasakan ketenangan bersama dengan Roh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kita percaya Roh-Mu yang kudus boleh memulihkan setiap kami Tuhan. Sebab Engkaulah damai dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, Di altar-Mu, Yesus di altar-Mu, menyembah-Mu. menyembah-Mu. Di altar-Mu, Glory Jesus, haleluya. menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita lama-lama sedih di lama-lama syanda.
Kami memuji Engkau ya Aba ya Bapa. Ialah hari ini Tuhan, kami buka hati kami. Kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang berdampak, yang memiliki kasih Tuhan. Dan sukacita kasih inilah yang akan membawa kami dalam kemenangan lepas kemenangan. Tuhan berikan kasih, Tuhan berikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan inilah yang membuat kami semakin hari terlatih untuk kami bisa, terlatih untuk kami dimampukan. Kami bisa sampai hari ini ada bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena perlindungan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Thank you Tuhan buat waktumu, biar terus beracara dengan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah mendengar puji-pujian yang luar biasa. Dan kita biarpun di rumah tetap bersemangat terus ya. Jangan kendorkan semangatmu dengan kondisi apapun. Yang namanya memuji Tuhan harga mati untuk kita tetap punya spirit. Nah, sukacita hati hari ini boleh menjadikan beban buat kita untuk kita bisa mempraktekkan kasih Tuhan. Sukacita kasih ini akan menjadi satu momentum kita ketika kita menjadi orang yang berdampak. Engkau gak bisa dibilang orang yang berdampak tanpa kasih. Karena kasih orang terlihat dia siapa. Oleh karena itu kita gak bisa berpura-pura. Bilang sama kiri kanan, kamu gak bisa berpura-pura. Kasih gak bisa berpura-pura. Pak, Bu, dengar baik. Ketika kita diberikan kasih, maka kasih itu harus mempunyai satu dampak. Mempunyai perbuatan, mempunyai bukti, mempunyai karakter yang bisa diubah. Jangan bilang engkau punya kasih tapi hidupmu masih jauh daripada harapan orang-orang percaya atau harapan firman Tuhan. Jangan katakan engkau punya kasih tapi cara hidupmu semuanya amburadul, engkau sia-sia. Maka oleh karena itu engkau jangan pernah buang kesempatan yang Tuhan sudah beri kepada kita. Dan kesempatan Tuhan yang Tuhan kasih buat kita adalah kesempatan yang sangat terbaik. Mari kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-7 katakan. 1 Yohanes 4 ayat ke-7 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau Anda betul adalah orang yang mengasihi Tuhan dan Anda lahir dari Allah dan mengenal Allah, tentunya Anda gak akan pernah menjadi perbedaan. Mana mungkin kalau saudara bilang, oh nanam pohon jagung keluarnya jengkol, gak mungkin. Iya, anak kuda lahirnya kambing, gak mungkin. Anak Tuhan lahir anak-anak Tuhan. Amin. Saudara gak mungkin ya berbuat berbeda dengan Bapa yang menjadi Bapa kekal kita. Yesus namanya, Tuhan namanya. Roh Kudus yang bersama dengan kita itu yang membuat kita menjadi terus serupa dan segambar dengan dia. Waktu kita mulai menjadi orang yang berbeda, dia perbaiki kita. Waktu kita mulai salah, dia benarin kita. Supaya apa? Supaya kita seturut dalam rencananya. Kalau saudara sudah keluar dari zona yang baik atau zona yang benar, maka saudara akan beralih. Kita ini anak-anak terang, kumpulnya juga harus dengan anak-anak yang terang. Firman Amsal bilang apa? Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa yang bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Nah, kalau kita adalah kumpulan orang komunitas yang percaya kepada Tuhan, engkau harus ada dalam kumpulan orang percaya. Di situ engkau akan dibangun imanmu, di situ engkau akan dibangun spiritmu, engkau dibangun karaktermu, dibangun semangatmu, dibangun pikiranmu, perkataanmu dan perbuatanmu serupa dengan sesuai firman Allah. Amin. Nah, kita lihat firman Allah tadi katakan jika engkau mengasihi ada dua pilihan. Engkau lahir dari Allah dan engkau mengenal Allah. Kalau engkau benar-benar adalah Allah Bapamu, Allah itu adalah Allahmu, engkau gak akan pernah berbeda dengan dia. Dan engkau mengenal dia. Mengenal itu tadi waktu minggu lalu saya katakan mengenal dengan tahu itu beda. Tahu itu sekedar, tapi kalau mengenal itu lebih mendalam saudara. Saya nggak usah menguraikan apa itu mengetahui, apa itu mengenal. Yang jelas mengenal itu lebih identik, lebih spesifik. Apa yang ada dalam dia itu terurai,
terungkap gitu. Tapi kalau tahu kita nggak bisa mengungkapkan, hanya sekedar tahu. Nah hari ini kalau engkau betul-betul mengasihi Allah, engkau mengenal dia. Apa yang menjadi kesukaan dia, apa yang menjadi ketidaksukaan dia. Dan kalau engkau lahir, engkau tahu karakter apa yang engkau harus pakai, karakter apa yang engkau harus lakukan. Engkau gak mungkin main abu-abu, gak mungkin engkau main pura-pura. Bapamu di surga adalah Bapa yang baik, engkau gak baik. Bapamu di surga mengasihi, engkau gak mengasihi. Bapamu di surga jujur, engkau tidak jujur. Nah ini gak boleh yang namanya lahir itu menjadi kebalikan. Lahir itu adalah sesuatu yang betul-betul sudah di dalam persiapan, sudah ada dalam agenda, sudah ada dalam satu jadwal. Kalian engkau harus seperti ini. Engkau harus sama seperti Bapamu di surga. Ini yang namanya lahir, saudara. Nah, di sini dikatakan begini, saudara. Walaupun kasih merupakan suatu aspek dari buah roh dan bukti kelahiran baru, kasih juga adalah sesuatu yang harus dikembangkan. Jadi kasih itu bukan sesuatu benda mati yang hanya masuk dalam sebuah kotak lalu disimpan sampai Tuhan Yesus datang kita buka kotak itu. Seperti kotak Pandora, bukan. Tapi kasih itu sesuatu yang menempel dalam diri kita, hidup dan dia harus bekerja. Kasih itu harus bekerja, harus ada proyek yang dikerjakan. Jadi kalau saudara memiliki kasih, saudara tahu saudara sedang diberikan proyek. Proyek apa yang harus kerjakan? Ya mengasihi. Bagian proyek Tuhan yang terbesar adalah mengasihi. Lihat hukum utama Kristus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiran, jiwamu. Ya itulah hukum yang utama. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Nah Tuhan mengajarkan sebagai hukum satu kedua tentang kasih itu adalah sesuatu yang memang manusia orang percaya harus mengembangkan. Jadi bukan sesuatu benda mati yang ditunggu, dikumpulkan di dalam sebuah kotak. Nanti kalau Yesus datang kita buka. No. Tapi kita harus mengembangkan. Kembali lagi. Oleh karena itu Yohanes menasihati kita untuk saling mengasihi. Memperhatikan sesama kita. Dan berusaha memajukan kesejahteraan mereka. Yohanes tidak berbicara mengenai itikat baik, tapi mengenai keputusan dan sikap untuk menolong orang lain. Ini proyeknya. Proyek kasih adalah menolong orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain, memperhatikan hidup orang lain, dan menjaga orang lain. Itu adalah bentuk kasih. Di dunia ini yang namanya kasih gak usah diomong lagi, saudara. Sudah banyak orang yang membuktikan. Ketika COVID begitu besar terjadi, orang rame-rame untuk menyumbang. Ya, kita ingat dulu waktu kita baru dengar Cina mengalami kehabisan masker, Indonesia berusaha untuk kumpulkan uang untuk belikan masker untuk di Cina. Dan kita lihat itu sudah terjadi. Rata-rata hukum kasih itu sebenarnya dunia ini sudah nampak dan terlihat jelas. Masakan kita sudah melihat seperti itu dan kita pura-pura gak tahu. Kita sudah tahu kejadian demi kejadian terjadi seperti itu, kita pura-pura bodoh. Bukan pura-pura bodoh, pura-pura pintar. Karena kita tahu kita gak mau berbuat. Nah saudara-saudara, janganlah menjadi kasih-kasih yang pasif. Kasih yang pasif ini adalah kasih tahu harusnya dia menolong, dia tidak menolong. Harusnya dia memberikan bantuan, dia tidak memberi bantuan. Ini namanya kasih pasif. Kasihnya cuma ada di gereja. Kasihnya cuma pada orang-orang tertentu. Kasih itu tidak melihat orang tertentu, tidak melihat di dalam gereja. Tapi kasih itu berada di sekitar, di mana kita ditempatkan. Kita dalam sebuah populasi. Dalam sebuah populasi kita butuh yang namanya komunitas. Kalau komunitas ini kita tidak warnai dengan kasih, maka sama dengan kita seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Cuma kedengarannya doang, tapi gak melakukan. Cuma kedengaran doang, tapi tidak mempraktekkan. Apakah kita mau menjadi orang-orang sedemikian? Tentu saja tidak. Ya, mari kita lihat di sini. Kita harus memperhatikan kasih. Ada 3 alasan. Yohanes bilang. Yang pertama, kasih adalah sifat Allah sendiri. Yang dinyatakan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya kalau kita ambil dalam Yohanes 3:16 kita sudah tahu. Kita mengambil bagian dalam sifatnya karena dia lahir dari dia. Karena kita lahir dari dia. Jadi tadi katakan kalau engkau lahir dari dia, engkau akan melakukan apa yang dilakukan. Pasti. Bapamu makan nasi, kamu pasti makan nasi. Kalau bapamu makan sagu, kamu akan makan sagu. Kalau bapamu makan jagung, kamu pasti keturunannya makan jagung. Udah pasti. Ya. Kalau bapamu ngomong Indonesia, pasti kamu juga ngomong bahasa Indonesia. Nggak mungkin, pasti berbeda, nggak mungkin. Ya, nah dikatakan yang kedua,
Kenapa 3 alasan kita harus memperlihatkan kasih? Oleh sebab Allah mengasihi kita. Yang pertama tadi lahir, yang kedua karena dia mengasihi kita. Maka kita yang sudah mengalami kasih, pengampunan, pertolongan wajib menolong orang lain. Kita harus kembalikan. Jadi Bapak kita mengasihi kita, kita harus mengasihi orang lain. Maka Bapak bilang begini, apabila barang siapa yang melakukan kepada orang yang paling hina ini, dia juga telah melakukan bagiku. Jadi engkau berbuat kepada orang lain, engkau membuat Bapak bangga. Coba deh, siapa yang bapaknya gak bangga? Contoh, Wewe jadi juara 1. Ya, Adit juara 1 atau Abed jadi juara 1. Bapaknya bangga gak? Apa bapaknya nangis? Kenapa? Kenapa Wewe juara 1? Kenapa si Adit juara 1? Kenapa si Abed juara 1? Sepertinya penyesalan. Pasti bapaknya something wrong. Something wrong saudara. Kok anak juara 1 malah nangis, menyesal. Maunya juara berapa? Karena apa? Karena dia gak mengerti. Ya, saudara-saudara, kalau saudara hari ini mendapatkan perbuatan baik dan saudara melakukan dengan benar, Bapak yang dia ada di dunia pasti bangga. Anak saya juara 1. Siapa dulu dong bapaknya? Nah kan lihat. Jadi keikutsertaan dalam penghargaan, keikutsertaan dalam teladan, keikutsertaan dalam pujian mengiring kita. Anda jangan pernah merasa rugi ketika Anda menjadi orang yang berhasil. Pujian itu bukan hanya melekat kepadamu, tetapi kepada orang tua yang melahirkanmu. Katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, gak gampang. Banyak orang seringkali lupa. Kalau dia telah melakukan yang terbaik, dia lupa. Ada bapak yang merasa ikut tersanjung. Ada bapak yang ikut terpuji karena perbuatan kita. Jadi kita akan menjadi suri toladan. Nah dalam suri toladan ini manusia seringkali lupa. Dia gak ingat, oh iya ya ada dampak loh. Coba kita di luar berbuat buruk, berbuat jelek. Siapa yang ikut? Bapaknya juga. Juara 1 dia dipuji. Tapi ketika anaknya mencuri jadi maling, berkelahi, berantem, bergajulan, atau mabuk-mabukan, narkoba. Ditanya lagi, bapaknya siapa sih? Bapaknya lagi yang kena. Jadi saudara-saudara, kasih yang menjadi cermin dari Bapa kita di surga harus saudara sadari. Nah saya lanjutkan lagi. Sudah mengalami kasih, pengampunan dan pertolongannya, wajib menolong orang lain. Meskipun untuk itu kita harus berkorban secara pribadi. Jadi memang positif negatif harus kita tangkap. Dan lakukan action and passion kita. Apa yang kita bisa lakukan. Kalau kita gak bisa mengelawat atau kita gak bisa mengelola hidup kita dengan baik, kita akan menjadi pecundang. Tapi kalau kita bisa merawat dengan baik kelakuan kehidupan kita, karakter kita, kita akan tersanjung saudara. Yang ketiga bilang apa? Jikalau kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasihnya disempurnakan di dalam kita. Jadi selain yang pertama lahir, yang kedua karena Allah mengasihi kita, yang ketiga harus tahu diri. Harus tahu diri. Ya jikalau kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita. Jadi kalau kamu benar-benar mau terus mengasihi, Allah gak akan pernah tinggalkanmu. Allah berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi kalau engkau udah hilangan kasih, emosinya udah gak ada, maunya marah-marah, maunya benci orang, maunya cuek, maunya punya kasih yang pasif, kasih yang bukan kasih yang aktif, yang maunya hanya dipedulikan orang lain. Ingat. Engkau sama menghilangkan kuasa Allah dalam hidupmu. Rugi gak? Rugi. Susah gak? Susah. Kita akan rugi besar kalau kasih Allah meninggalkan dirimu. Jadi jangan pernah meninggalkan kasih Allah. Terus mengasihi supaya kasih Allah tetap tinggal di dalam engkau. Amin. Nah statement bilang begini saudara. Memiliki kasih di dalam hidup kita, keluarga kita. Pernikahan kita tidak akan datang dari memiliki rumah besar, mobil bagus, busana terkini, kesuksesan dalam karir, atau hal-hal apa yang dunia katakan mendatangkan kebahagiaan. Sebenarnya
Perasaan kasih karena perasaan kasih yang datang dari roh. Merasakan tidak harus dikaitkan dengan keadaan jasmani kita sampai hari ini. Jangan bilang engkau punya kasih kalau engkau sudah memiliki ini. Kalau engkau sudah memiliki mobil besar. Kalau engkau sudah pernikahan kamu diberkati. Kalau kamu sudah anak-anaknya diinsinyur dan berhasil semuanya. Kalau sudah rumah saya dipik. Baru saya lakukan kasih. No. Salah. Kita berbuat kasih bukan dipengaruhi karena keadaan jasmani kita sedang diberkati. Kita melakukan kasih bukan karena kita lagi banyak uang. Bukan. Kalau engkau baru berbuat kasih ketika engkau punya too much money, banyak uang, itu salah. Itu bukan mengasihi. Mengasihi justru adalah sikap kita. Udah dari sikapnya, udah karakternya. Yesus yang tinggal dalam diri kita ini sudah menetap. Itu yang mengubah. Jangan bilang engkau ke gereja tapi kelakuanmu gak benar. Jangan bilang engkau ibadah tapi ibadahmu gak beres. Engkau gak pernah baca Alkitab. Engkau gak pernah berdoa. Masa kan hari ini engkau minta kasih Allah. Perhatikan dulu hidup kebenaran. Doa belum, baca Alkitab belum. Itu saja yang gampang engkau gak melakukan. Hari ini mau minta berkat yang besar. Kata orang apa? Ngaca dulu, lihat dulu. Kamu udah lakukan belum? Kalau engkau sudah berani lakukan, klaim janji Allah, maka Allah akan melimpahkan. Firman Tuhan bilang apa? Matius 7:7, minta maka kamu diberi, cari maka kamu akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat selanjutnya bilang apa? Adakah seorang bapak bila anaknya minta ikan dikasihnya ular? Anaknya minta roti dikasihnya batu? Bapak di dunia saja tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapak di surga. Engkau tahu sikap Bapak di surga adalah mengasihi. Dia gak tega. Wanita Samaria harusnya kalau dia cuekin dilempar batu, mati. Sakius yang diusir pada saat itu terbuang nyawanya dan dia gak bertobat. Waktu Tuhan tinggalkan, gagal gak? Gagal. Semua orang-orang itu gagal. Legion yang dikumpuli dengan raja banyak setan pada waktu itu yang dimana setan masuk 2000 babi ke dalam tubuh orang itu. Ya, maksudnya di dalam satu orang itu ada 2000 babi dan babi-babi roh itu masuk ke dalam babi-babi itu ada 2000 itu orang bebek babi itu langsung melompat dan mati semuanya. Kalau Allah tidak peduli, mereka binasa nggak? Binasa. Justru mereka orang Buddha dari Gerasa, Sakius dan perempuan Samaria adalah orang-orang hasil dari kasih Allah. Tanpa kasih Allah mereka nggak nothing, mereka nggak ada apa-apanya. Jadi hari ini kalau engkau bisa berarti, nyatakan itu semua karena dari Allah. Apakah kalau kita mengasihi, kita ada sukacita? Pasti. 3 sukacita kalau engkau punya kasih yang benar. 3 sukacita apabila engkau punya kasih yang jujur. Jangan bilang engkau punya kasih. Dan engkau bilang, saya punya kasih tapi kok saya gak sukacita. Oh salah. Justru hari ini kita lihat. 3 sukacita, kasih Allah ketika engkau memilikinya. Yang pertama, dapat hidup kekal. Loh, jadi kalau punya kasih hidup saya kekal. Iya. Itu yang menjadi kebanggaan kita. Kehidupan kita bukan kehidupan yang semu. Anda kalau punya kasih Allah, hidupmu dijanjikan kekal. Kita lihat Matius 19 ayat 16 sampai 17. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidupmu, turutilah segala perintah Allah. Perintah Allah apa? Mengasihi. Jualah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin. Itu kan mengasihi. Jadi Tuhan bilang apa? Hanya satu yang baik. Mengasihi. Jadi sukacita mengasihi, engkau dapat hidup kekal. Jadi kalau engkau gak mau mengasihi, tidak ada hidup kekal. Amin. Jadi saudara gampang ikut Tuhan sebenarnya. Nggak susah-susah banget. Ikuti teori-teori. Kalau sudah dengar khotbah-khotbah saya, itu simple banget. Jadi orang mau melakukan itu sudah tahu cara-caranya. Cuma kan mau melakukan atau tidak kan kita keputusannya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Ya, maka Yakobus bilang jangan jadi pendengar saja, tapi jadi pelaku firman. Nah saudara, statement saya bilang begini saudara, hidup kekal
hanya dapat diperoleh melalui iman di dalam Yesus. Alkitab menjelaskan bahwa manusia mustahil untuk diselamatkan mendapatkan hidup kekal. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dan itu sudah dibuktikan Allah di dalam Yesus Kristus yang merupakan jalan menuju hidup kekal. Oleh karena itu hidup kekal hanya dapat diperoleh ketika kita beriman kepada Yesus. Diulangi lagi, kekayaan materi bisa menjadi penghalang untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi persoalannya bukan karena harta, tetapi sikap kita kepada harta. Ingat loh ya, jadi persoalannya Tuhan tidak benci harta, tapi sikap hati kita kepada harta itu yang Tuhan benci. Jadi saudara, gak jadi kaya itu gak apa-apa. Tapi ingin terus jadi kaya itu yang bahaya. Jadi kaya gak apa-apa, itu blessing. Siapa tanya, jadi kaya bangga gak? Ya bangga. Tapi terus-terus ingin menjadi kaya itu yang bahaya. Akhirnya apa? Mereka fokusnya berubah. Tadinya Tuhan jadi mamon. Tadinya Tuhan jadi hamba uang. Nah ini yang berbahaya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Allah bicara kepada anak muda yang waktu itu minta hidup kekal. Ketika dikasih jalan, dia menolak karena dia berat hati untuk memberi. Nah saudara-saudara, kalau saudara punya kasih, hidup kekal menanti saudara. Tanya kiri kanan, mau gak hidup kekal? Pasti mau. Yang kedua, selain hidup kekal, kita dapat berkat kekal. Wow, siapa sih di sini gak mau berkat kekal? Saya waktu membuat dan saya menulis PPT ini, saya bilang Tuhan amazing ya. Jadi kalau saya punya kasih, saya akan dapat berkat kekal. Berkat kekal itu apa sih? Abadi. Ya dia teringat karena cuaca, dia tidak bisa karatan saudara. Dia tidak berakhir. Kekal itu A sampai Z terus terjadi. Alfa dan Omega. Jadi saudara hari ini kalau saudara mengasihi, kalau saudara punya kasih, sukacita kasihnya akan mendapatkan berkat kekal. Kita lihat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, beroleh hidup kekal. Berkat kekal yang ada dalam hidupnya. Itulah melebihi segala-galanya, bukan cuma hidup dia, tapi kehidupan kekal yang abadi. Kehidupan yang tidak berakhir. Dan itu adalah berkat yang luar biasa. Maka jadi orang Kristen yang percaya hidup 2 kali, mati 1 kali. Dengar ya, orang Kristen yang percaya dia mati 1 kali, hidup 2 kali. Tapi yang tidak percaya kepada Tuhan, hidup 1 kali, mati 2 kali. Nah loh, kalau saudara sudah dikasih tahu sama gembala saudara, ya saya mau pilih yang percayalah. Enak, karena hidup 2 kali. Jadi gini nih, hari ini hidup nih. Karena COVID kamu mati. Dan terus kan mati, udah gak ada. Kamu selesai hidup kamu. Nanti pada waktu kerajaan 1000 tahun Allah bunyikan sangkakala, orang-orang yang mati dibangkitkan. Nah kamu ikut bangkit. Nah itulah keuntungan kita, kita diikut sertakan pada waktu itu. Bunyi nafiri Allah berbunyi, engkau dibangkitkan, engkau ikut bangkit. Bahkan engkau terpilih, engkau akan bisa menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Statementnya bilang begini, berkat kekal Allah berupa anugerah keselamatan. Nah jadi kalau saudara mau tahu berkat Allah kekal itu adalah keselamatan kekal yang luar biasa. Jadi di saat orang percaya mulai menaruh hati kepada perkara-perkara yang fana, selagi masih hidup di dunia ini, maka yang dirasakan adalah jiwa yang tertekan dan hampa. Banyak orang yang punya harta bukan happy, tapi dia justru galau. Banyak orang kaya yang selama di dunia ini dia begitu penuh dengan kegembiraan. Lihat waktu mati dia penuh dengan kebinasan dan ketakutan. Itu terjadi. Waktu kisah Lazarus, Anda udah gak usah diceritakan lagi. Anda tahu bagaimana orang kaya itu. Dia sangat menderita. Sangat menderita. Padahal waktu dia hidup, wow dia sangat berkelimpahan, dia penuh dengan berkat-berkat yang luar biasa. Nah maka yang dirasakan adalah jiwa yang merasa tertekan dan hampa. Akan menjadi berbeda jika kita mulai merubah cara pandang kita. Di mana tidak lagi membiarkan diri kita terikat dengan berbagai kesenangan duniawi. Tapi mengarahkan hati kepada perkara-perkara rohani. Maka kita akan mampu melihat kasih Tuhan sungguh tidak berkesudahan. Karena Anda telah mendapatkan berkat-berkat kekal. Amin.
berkat kekal, amazing. Berkat kekal, haleluya. Berkat kekal, puji Tuhan. Itu akan menjadi dampak. Yang terakhir saudara, yang ketiga. Kalau kita punya sukacita, kasih dalam diri kita, kita mendapatkan keselamatan kekal. Hidup kekal, berkat kekal, keselamatan kekal. Cuma ini yang Tuhan tawarkan. Tuhan gak minta harta kekal. Enggak ada harta kekal. Di dunia ini semua harta sementara. Engkau punya mobil, saat engkau mati, bisa gak itu mobil kebawa? Enggak ada. Saya udah banyak melayani orang yang punya mobil, ketika dia mati ditinggal. Mereka punya rumah ditinggal. Mereka punya keluarga ditinggal. Enggak ada. Istilah orang yang mati bisa bawa hartanya, berarti nggak kekal. Berarti dia kekal hartanya. Jadi ketika mereka tinggalkan harta itu, berarti harta tidak kekal. Tetapi hidup kekal, berkat kekal, keselamatan kekal, itu memang ada. Kita lihat Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil pekerjaanmu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu dan jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan kekal adalah diberi Allah. Waktu Allah memberi pemberian, itulah yang namanya keselamatan Allah. Allah ketika memberi, artinya gini saudara. Ini kunci nih buat kamu. Waktu kunci itu diberikan kepada kita, kita udah tahu ini nomor kunci untuk pintu saya secara khusus. Nah Allah bilang begitu. Kamu diselamatkan bukan karena iman, bukan karena usaha. Kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi Allah kalau memberi keselamatan itu bukan cuma di mulut, tapi diberi. Amin. Itulah yang saya artikan hari ini. Kalau kita memiliki sukacita, kasih, maka kita akan memiliki keselamatan kekal. Statementnya bilang begini. Keselamatan itu adalah pemberian atau anugerah Allah semata-mata. Dan tidak ada sedikit pun yang dilakukan manusia yang sanggup memperoleh keselamatan itu. Keselamatan hanya oleh kasih Allah. Bukan karena pekerjaan baik kita. Dari pihak Allah, Allah telah mengaruniakan atau memberikan anaknya yang tunggal. Allah menjadi manusia ke dalam Kristus Yesus, mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa sekali untuk selama-lamanya. Sedangkan dari pihak manusia, apakah mau percaya atau tidak? Apakah mau menerima anugerah itu atau tidak? Menerima anugerah itu berarti selamat, menolaknya berarti binasa. Wow, statement yang luar biasa. Menolak berarti binasa, menerima berarti selamat. Saudara tidak akan pernah dibikin nano-nano. Maka kehidupan kekal, berkat kekal, keselamatan kekal akan dimiliki bagi orang yang memiliki sukacita di hati. Mari kita baca sama-sama yang terakhir. Kekuatan orang percaya terletak dalam kemampuannya untuk mengasihi. Dan mengajarkan bagaimana mengasihi. Karena bagi semua masalah, bagi orang percaya dapat bertumbuh dimulai dengan kasih. Jadi segala-galanya kasih yang membungkusnya, kasih yang mengelolanya. Oleh karena itu kita percaya kita akan puji baginda dia. Kita akan meninggikan dia. Kita tahu satu nama Yesus yang akan memberikan kekuatan buat kita. Tidak ada nama lain. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat pujian bagi dia. Oleh karena kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Jesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, engkau tidak bisa menolak kasih. Ketika kita menolak kasih, maka kita akan binasa. Tapi ketika engkau menerima kasih, engkau akan beroleh keselamatan. Jadi pilihan kita gak mungkin yang salah, tapi pilihan yang sangat tepat. Dan terus itu kita lakukan. Dan jangan pernah undur, jangan rubah channel kita. Tetap engkau sudah dalam track yang benar. Ini semua karena kasih Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, Yes, ku mengangkat tanganku. yes. Selamanya Tuhan, engkau ajaib bagiku Tuhan. Oh haleluya. Selamanya Kau hebat Tuhan. Amin. Ku sembah Kau Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Aba ya Bapa. Terus tetap kuatkan dan hati kami dan pikiran kami, supaya kami tetap ada di dalam jalan-Mu. Dan jalan-Mu ajaib adanya, jalan-Mu benar adanya. Engkau membimbing kami, untuk kami mengenal kasih-Mu. Maka kami akan menjadi orang Kristen yang berdampak. Kami bisa mengampuni, kami bisa mengalah, bahkan kami juga bisa mengasihi. Inilah satu momen yang tidak pernah kami ubah, yang tidak pernah akan berubah. Satu nama yang bawa kami, nama yang indah. Yesus namanya, penolong hidup kami. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan bahwasanya kasih-Mu tak pernah berubah. Di minggu ketiga Oktober ini Tuhan, kami tetap punya semangat yang berapi-api. Karena kami tahu kasih yang Tuhan ajarkan merema dan menguatkan kami. Terpujilah bagi nama-Mu, kami sudah dengar firman-Mu, dikuatkan selalu, dikuduskan selalu, dibenarkan selalu. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Shalom. Berikut adalah informasi sepekan GSJA Cendrawasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangun mesbah doa bersama dengan keluarga, ajak istri, suami, anak-anak, dan orang tua, supaya lawatan Tuhan nyata atas keluarga jemaat GSJA Cendrawasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan, dan ucapan syukur dapat diberikan langsung melalui rekening BCA di nomor rekening 28888747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari pagi hari ini kita boleh bersuka-sukanya karena Tuhan. Mari kita hadirkan sukacitanya Tuhan di rumah kita bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan. Shalalalala, shalalala, oh. Shalalalala, shalalala, oh. Sekali lagi sama-sama. Shalalala.
Roh Kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Hey, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, asik-asik, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, suka la 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 la, saudara diberkati di rumah kita masing-masing. Kita percaya ada berkat Tuhan yang terus dicurahkan buat setiap orang percaya. Kita akan akhiri ibadah kita secara bersama-sama. Kita mau berdoa dan mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur kami kepada Tuhan. Karena kami tahu kemurahan Tuhan yang luar biasa atas sukacita yang Tuhan berikan buat kami orang-orang percaya. Walaupun dalam masa pandemi ini Tuhan, tapi iman percaya kami boleh selalu dikuatkan karena Tuhan hadir di dalam keluarga kami masing-masing. Ada berkat Tuhan yang Tuhan curahkan buat setiap orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Dilimpahkan karunia, keselamatan buat bangsa kami. Tuhan tolong pemerintah yang ada untuk mengatasi dalam pandemi ini Tuhan. Supaya campur tangan Tuhan boleh menolong, menyelesaikan pandemi ini lebih cepat lagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan juga umat Tuhan. Pekerjaan, usaha mereka, keluarga mereka masing-masing. Bahkan kesehatan kami. Tuhan Yesus, mari Tuhan yang boleh memberkati dan menjaga kami. Kami percaya dalam minggu-minggu berikut Tuhan kami bisa kembali datang secara langsung di gereja untuk beribadah bersama-sama. Terpujilah bagi nama Tuhan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Kita terima berkat anugerah daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari terima dengan anugerah kasih sayang daripada Bapa Surgawi. Cinta, kasih dan kemurahan dari Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Bahkan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kau mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Terimalah damai sejahtera pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Terima kasih ya Tuhan. Datang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, jaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu, damai dan
Tuhan. Selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.